Jadi kalau Anda sudah paham, harusnya Anda nggak perlu lagi bertanya gitu loh. Nggak perlu lagi Anda ceramah di sini gitu loh. Maksudnya, kok kenapa ada diskusi ini, kenapa ada gini? Karena Anda sudah paham gitu loh. Kan lucu kalau Anda masih mau ngajari kami kenapa ada diskusi gini. Seperti itu. Gitu. Tapi biarkan mereka seperti itu, nggak usah diperdebatkan. Ya Hadi, ya Bashir, ya Tabibi, Nabiyullah, khairul khalqi jami'an, lahu a'la manasibi wal marati, salatullahi ma dahat kawaki, ala man khairina. Once again, I try. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada kabur hujung dari dunia hingga akhirat. Nah, insyaallah dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan Rasulullah serta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasih, Allah sayangi, Allah cinta, insyaallah di bawah naungan aras Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan pagi hari ini saya akan membuat sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana orang-orang Kristen ini lucu-lucu kaum muslimin. Jadi ketika berdebat ya, jadi mereka ini jawabannya dari 100 bukan 100 lah ya, bahkan mungkin dari semua umat Kristen di Indonesia ataupun seluruh dunia lah ya, itu ketika bersoal jawab itu pasti kalau ditanya satu hal saja maka jawabannya itu akan berbeda-beda. Itulah bukti nyata bahwasanya Kristen itu agama yang dibuat oleh manusia, sehingga ketika ada pertanyaan-pertanyaan mereka tidak mampu menjawabnya, melainkan ngarang ya, tidak mampu menjelaskan secara dalil, melainkan mereka ngarang ya ketika mereka berhujah, karena memang Kristen itu jelas ya, dengan bukti dengan jelas bahwasanya Kristen bukan agama dari ajaran yang datang dari para nabi. Oke, demikian kaum muslimin videonya. Betul? Betul. Artinya Anda sok tahu. Artinya Anda sudah sok tahu tentang Tuhan itu sendiri gitu loh. Yang sesuatunya sebenarnya Anda tidak tahu, Anda buat seolah-olah Anda itu tahu, itu namanya Anda sok tahu. Lebih baik sok tahu daripada itu namanya sok tahu atau bukan, itu namanya itu? Saya tanya. Lebih baik sok tahu. Nah, itu namanya sok tahu atau bukan? Saya tanya. Oke, sok tahu boleh. Nah, boleh, sok tahu. Iya, kenapa kok bisa jadi sok tahu kayak gitu? Kenapa? Kalau saya jujur, kalau ditanya bagaimana Allah itu, saya nggak tahu. Saya nggak tahu. Saya memang jadi saya nggak bisa definisikan. Sekarang saya tanya sama kamu kan bisa mendefinisikan. Kenapa kamu menjadi sok tahu gitu? Kenapa? Karena saya kepingin tahu. Karena kamu saking pinginnya tahu, akhirnya kamu jadi sok tahu gitu. Benar. Dan ketika kamu sok tahu itu menurut kamu benar gitu? Benar. Dari mana benarnya sementara kamu aja nggak tahu? Daripada saya tidak tahu sama sekali. Kamu kan cuma ngarang-ngarang aja, sok tahu aja kamu kan gitu. Daripada kamu saya sok tahu aja. Kalau sok tahu itu berarti cuman itu. Kalau sok tahu itu ada yang ngajarin atau dari imajinasi? Karena memang itu ajaran kita seperti itu. Sama seperti begini. Ya, kamu katanya tadi kamu tuh nggak tahu, terus kamu membentuk seperti dalam rupa itu, tetapi kamu nggak tahu. Namanya kalau nggak tahu, tetapi tetap aja membentuk dalam suatu rupa, itu namanya tahu atau sok tahu? Sok tahu. Ya sok tahu. Nah, kan kamu sendiri mengakui sok tahu gitu. Padahal sebenarnya kamu nggak tahu, betul? Memang sok tahu. Iya, padahal sebenarnya kamu nggak tahu, betul? Apanya yang salah dengan sok tahu? Iya, artinya kamu telah membohongi diri kamu sendiri gitu loh. Yang sebenarnya kamu nggak tahu, tapi kamu buat seolah-olah kamu itu tahu, kamu itu paham. Itu bikin sombong. Nah, makanya
itu seperti ini, Tuhan itu bentuknya seperti ini, itu namanya sok-sok tahu. Nah sekarang daripada saya malas kalau orang daripada tidak tahu sama sekali, daripada tidak tahu sama sekali. Iya, jadi tahu. Iya, kalau di dalam Islam bukan dikatakan tidak tahu, ya. Tetapi kalau untuk mendefinisikan bentuk Tuhan, memang kami tidak bisa. Karena apa? Karena kami ini umat yang terbatas, ya. Terbatas dalam kemampuan kami ini hanyalah makhluk yang diciptakan, sementara Tuhan kami ini maha besar, ya. Mata kami ini terbatas, tidak sanggup melihat kemuliaan Tuhan yang maha besar itu, ya. Jangankan jangankan melihat Tuhan, melihat ciptaan Tuhan saja mata saya ini masih terbatas. Saya nggak sanggup mata saya ini melihat langsung ke arah matahari. Mata saya ini tidak sanggup melihat langsung ke arah bulan itu seperti apa, tanahnya seperti apa. Saya nggak bisa. Karena apa? Mata saya ini terbatas. Ketika mata saya ini saja yang saya pakai ini tidak sanggup melihat bintang jauh di sana, saya nggak sanggup melihat bintang yang jauh di sana itu seperti apa. Apalagi saya bisa melihat Tuhan. Itu baru ciptaan Tuhan saja. Itu kalau di dalam Islam. Makanya sebagai umat yang rendah hati, kami tidak akan menjadi sok tahu tentang Tuhan. Kami tidak ingin mendalui kehendak dari Tuhan, gitu loh. Apabila nanti kami diperkenalkan di dalam sorga itu bisa melihat Tuhan, insya Allah kami pasti bisa melihat Tuhan. Apabila Tuhan menghendaki, memang keinginan dari Tuhan. Tetapi kalau dipaksakan kami harus melihat Tuhan, kami nggak bisa. Karena apa? Kami umat yang terbatas, gitu loh. Kami ini tidak, makanya kami ini bukan orang yang sok tahu seperti Anda, gitu loh. Lanjut Ustaz. Saya nggak bisa ngomong sama orang. Lanjut Ustaz. Ya, yang siapa yang mau ngomong sama dia malas ya. Lalu Anda mengatakan saya sok tahu, saya setuju, sangat setuju, ya sangat setuju. Lalu dari mana Anda tahu bahwa sifat-sifat Tuhanmu itu kamu kok bisa tahu? Melalui utusan, kan diajarkan. Sok tahu namanya. Loh, melalui utusan diajarkan, ada tertulis. Itulah. Melalui utusan Allah di dalam Islam itu memperkenalkan ajarannya melalui para utusannya. Iya. Tadi saudaraku bilang melalui utusannya. Iya, ada tertulis Allah itu maha besar. Itu kan dikatakan maha besar. Itu kan versi Anda. Iya. Nah, Anda tadi mengatakan bahwa. Nah sekarang begini Bang, dasarnya Anda sok tahu itu, jangan mengkorek. Dasarnya Anda sok tahu itu apa? Ya kan saya kepingin tahu. Iya, ketika kamu kepingin tahu tetapi kamu nggak tahu itu, kamu asumsi jadinya. Makanya saya itu mengasumsikan itu, sehingga itu kami anggap sebagai Tuhan kami. Wujud ya, kami wujudkan dengan itu. Tapi kami tidak. Yang ngajarin seperti itu siapa? Agamaku. Iya, siapa yang ngajarin? Loh, agamaku yang ngajarin. Iya, ngajarin siapa? Nggak mungkin kan langsung datang duduk gitu, nggak mungkin. Disinilah perbedaan. Yang ngajarin siapa? Disinilah perbedaannya saudara. Yang ngajarin siapa? Satu. Yang ngajarin siapa sudah ku bilang agamaku. Dua. Iya, agamamu itu diciptakan siapa? Siapa yang menciptakan agamamu? Manusia. Nah, iya kan manusia kan? Iya. Berarti iya agamamu itu juga arti. Makanya Anda itu kitab Weda pun juga manusia yang menciptakan. Iya. Bukan firman Tuhan, juga Anda bukan itu tidak pantas untuk berdiskusi karena agama Anda itu adalah agama buatan manusia. Benar. Bukan agama samawi. Kalau umat Islam kemudian Yahudi itu agamanya agama samawi. Nah, di sanalah Anda itu tidak berpikir tuaan mana dan segala macam. Jadi begini saudara. Bukan jadi begini masalahnya. Agama Anda itu adalah buatan manusia. Benar. Iya, berarti Anda tidak ada Tuhannya. Tidak ada Tuhan ya? Iya, siapa Tuhanmu? Ayo. Ya, begini saya jabarkan sedikit. Tuhanmu siapa? Tuhanmu siapa? Ya sudah tadi aku bilang. Tuhanmu siapa? Tadi sudah aku sebut. Iya, siapa namanya? Namanya siapa? Ibu Sang Hyang Widi. Sang Hyang Widi itu kemudian yang menciptakan kitab suci gitu.
Enggak ada Tuhan. Iya kan, berarti Anda itu agama Anda itu Nggak agama ada. arti. Tuhan tuh nggak ada Agama campur tangan, buatan dan manusia. ada urusan manusia. Makanya kamu itu, Anda itu tidak berhak untuk berdiskusi. Kenapa tidak berhak? Karena tidak ada iman di situ. Oh, jangan salah, jangan salah. Terlalu picisan. Terus keimanan kamu itu berasal dari mana? Nah, sekarang begini ya, Ya, saudara. sekarang begini, keimanan kamu, sebentar, keimanan kamu itu berasal dari mana? Dari diri sendiri. Waduh, bukan dari kitab suci ya. Kitab sucimu itu kitab suci apa kitab buatan manusia itu? Buatan manusia. Ah iya kan, kalau kebutuhan manusia mau apa didiskusikan? Nah, disinilah makanya saya mau sebutkan bahwa kalian tuh menghal aja. Kalian tuh makhluk terbatas. Kok sampai tahu kayak sifat Tuhan gitu loh. Kalian terbatas loh. Tertulis diajarkan. Kalian itu terbatas. Lalu apa sih yang kalian Tertulis diajarkan. Anda nggak terima kalau misalnya tertulis diajarkan, ada yang mengajari. Anda nggak terima itu. Nggak terima kalau kami yang diajarkan. Sekarang saya tanya, ajaran Anda yang ngajarin siapa? Ketika Anda berasumsi gitu, yang ngajarin siapa? Sudahlah, kalau Anda oten nih jangan nyamar-nyamar sebagai ateis lah, Buddha, Hindu. Oten aja lah. Kalau Anda Iya, nggak kalau pede memang sama oten ajaran ya oten Anda, saja. Saya cuma bingung kenapa udah, sih kalian dosa-dosa bingung. Ngapain bingung? Oh, saya aja nggak bingung kok Anda yang bingung. Saya aja nggak bingung kok Anda bingung. Ngapain bingung Anda? Dari tadi kami nggak nyenggol-nyenggol Anda kok Anda yang bingung. Begini, Anda ini kok kencang sendiri kenapa? Kok bingung? Ngapain Anda bingung? Anda tinggal ngopi, duduk, setel di nonton orang pargoi, ngapain Anda bingung? Mungkin terakhir saya bicara. Lucu Mungkin Anda ini yang terakhir yang saya bicara ya. Mohon didengar ya. Kalau saya tidak peduli dengan lingkungan, dengan sesama umat, yang terjadi itu bom Bali loh. Itu karena kami cuek loh dengan lingkungan loh. Iya, masalahnya sama kami apa bom Bali itu? Nah, artinya di sana Tidak, masalahnya sama kami apa? Karena kamu harus bahas di sini. itu kan Masalahnya metafora apa? yang saya sebutkan tadi. Enggak, Itu kan kamu metafora ngomong yang seperti itu, masalahnya apa sama saya? Masalahnya Enggak, apa? bukan. Masalahnya Masalahnya apa? bahwa kami itu harus ikut. Enggak, masalahnya apa? Jelasin. Masalah sama bom Bali itu masalahnya apa? Masalahnya apa? Salah saya gitu bahwa- maksudnya? Salah saya? Enggak. Atau apa? Enggak. Kalau tidak salah Tidak. terus masalahnya apa sama masalah seperti itu sama Komal ini apa hubungannya? Bisa ini. Jawab dulu masalahnya apa? Suci kalian itu loh. Saya ingin bahwa kalian tuh jangan memperdebatkan Masalah bom Bali itu sama ini apa? Lo usah kemana-mana, lo usah selesaikan dulu masalah apa? Itu Masalahnya tadi apa? hanya metafora. Iya, Kalau kenapa Anda metaforakan seperti itu? Masalahnya apa? Ada sebab Bahwa kami harus untuk berbicara berdiri itu dengan pasti lingkungan ada. kami. Ketika Anda berbicara itu pasti ada sebabnya. Anda berkata seperti itu sebabnya apa? Sebabnya apa? sebabnya karena kami tidak peduli dengan lingkungan kami sehingga ada itu. Nah, hal itu kami tidak Nah, ingin. dengan adanya Komal ini, terus hubungan sama yang tadi tuh BOM Bali itu apa hubungannya? Hubungannya apa? Saya tanya. Ini tidak mengerti itu kan metafora namanya. Aduh, di mana ada majas? Di mana majas apa itu? Aduh, Majas apa itu? Begini saudara, Anda ya. itu bukan menuhankan Tuhan yang benar. Anda itu menuhankan teos, dewa. Iya, setuju. Iya, Anda itu ajaran pagan. Kenapa harus diskusi dengan kami? Ya kami harus peduli. Kalau kalian ribut-ribut seperti ini kan, Yang ribut siapa? Yang ribut siapa? Yang ribut siapa? Kitab yang Anda ribut siapa? bukan manusia. Kitab kalau kami ribut wahyu di dari Komal, saya Tuhan. ngapain ribut di Komal? Saya dari tadi saya naik di sini ada Oten, saya diskusi, saya pakai data, saya bukan pakai congor. Iya. Yang ribut siapa? Sekarang saya tanya sama kamu, yang ribut siapa? Yang ribut siapa? Jangan Anda selalu menuduh-nuduh bahwa kami Muslim selalu mencari ribut, selalu kami Muslim yang duluan mencari ribut. Jangan Anda seperti itu. Jangan Anda fobia sama Islam. Jadi sesuatunya ketika kami buat Komal, kami yang memulai. Ketika kami membahas ini, kami yang memulai segala sesuatunya, kami yang memulai. Jangan Anda seperti itu.
Jangan. Tadi kan saya sudah berdasar bicaranya bahwasanya Muslim itu besar pastilah baik, Nasrani itu besar juga pasti baik. Ya nggak masalah, Muslim besar, Nasrani besar. Saya nggak mau mungkin Kristen besar. Saya nggak mau bilang Nasrani. Kristen besar, Muslim besar. Ya nggak masalah, nggak ada hubungannya sama Komal saya. Mau besar mau kecil saya nggak peduli. Saya bukannya tidak menghormati, saya menghormati mereka semua, gitu loh. Tetapi ketika naik di Komal ini ranahnya saya diskusi. Apabila ada pertanyaan dari dia saya jawab. Apabila saya bertanya pun ya wajib dijawab ya. Kalau walaupun jawabannya kadang-kadang muter sana muter sini nggak sesuai dengan dalil, saya luruskan pakai dalil mereka sendiri kan gitu. Walaupun mereka nggak terima, rata-rata sih nggak terima gitu loh. Walaupun tertulis dalam Bible mereka sendiri ya. Nah, yang jelas saya tidak pernah mencari ribut di sini gitu loh. Saya nggak pernah cari ribut. Jadi masalahnya apa sama Anda? Masalahnya apa sama Anda? Kristen sendiri yang naik ke Komal ini nggak keberatan. Kok Anda yang keberatan? Yang Kristen sendiri naik ke Komal ini ada tempat saya lihat tadi dari keberatan gitu loh. Mereka itu naik ke Komal tanpa paksaan. Saya nggak pernah maksa mereka naik ke Komal. Kenapa Anda kejam sama saya? Kenapa Anda kejam sama Komal? Alangkah baiknya kalian membedah isi kitab itu sesama seiman. Namanya diskusi. Kalau cuman modal congor ketemu congor namanya nggak diskusi, ngalur ngidul gitu loh. Yang namanya diskusi itu harus dibedah sesuai dengan dalil gitu loh. Makanya saya bilang sekali lagi dari tadi, kamu kalau naik ke kamar muslim akal itu jangan ditinggal di kamar mandi, di bawah gitu loh. Jangan sekarang mabuk di atas, ngomong sana ngomong sini nggak jelas ngomong apa juga kau itu. Oke, silakan. Saya dengarkan. Silakan saudara. Iya. Ya udahlah kalau gitu. Mau ngapain dengarkan di bawah juga bisa gitu loh. Kalau oten aja, kalau Hindu aja. Gua nggak ada urusan sama Hindu di sini. Gua nggak ada urusan. Iya. Lagian buat apa diskusi dengan agama pagan kan gitu kan? Silakan. Jadi buat yang dari Bang Hindu nih ya, Anda jangan ikut campur. Anda kayak orang baru di Komal TikTok ini. Muncul ini karena ada untuk membalas subat-subat mereka. Coba Anda tegur di Kristen sana. Yang lebih parah dari sini, nasi tahu. Jadi Anda terlalu maju memang Anda naik ke atas. Iya. Juga ya, memang seperti dibilang Pak Ustadz tadi ya. Ya Anda tuh agama Hindu tuh nggak agama samawi. Jadi nggak usah ikut campur. Iya. Lebih parah hujatan di Komal Kristen. Anda pantau itu. Begitu. Ya lanjut silakan saya dengarkan. Iya, ada berarti seperti orang baru di TikTok ini. Lanjut dulu bang gantiin dulu bang. Aku mau bikin kopi dulu. Nggak monitor. Iya, kalau memang Anda oten, ya bilang oten lah. Masalahnya teman-teman Hindu itu tidak ada masalah dengan Islam. Kami tidak pernah memperdebatkan. Ya. Yang mestinya Anda itu harus kemudian pergi ke teman-teman Kristen. Kenapa konsep keimanan Hindu yaitu Trimurti itu kok ada di Trinitas, di Tritunggal? Mestinya Anda tanyakan seperti itu ke mereka, jangan ke Islam. Saya tadi mau menanyakan itu, tapi kalian tidak setuju. Loh iya, tempatnya bukan di sini. Kami tidak pernah bersinggungan dengan agama Hindu. Yang bersinggungan itu malah orang-orang Kristen. Kenapa di situ ada Trimurti, ada Trinitas, ada Tritunggal. Kemudian ada di Hindu itu ada Krishna, di Kristen itu ada Kristus. Itu yang kemudian Anda itu harus bertanya kepada orang-orang di sana, bukan di sini tempatnya. Iya. Lanjutkan. Lu ya itu kan? Iya, saya setuju. Iya, kalau Anda itu memang oten, ya ngakulah oten, jangan kemudian ngaku agama Hindu. Karena agama Hindu itu tidak pernah bersinggungan dengan kami umat Islam. Saya setuju. Terus Anda premisnya apa mau masuk ke Komal ini? Mau berdiskusi tidak ada hubungannya, kan gitu kan? Setuju ya. Apanya yang mau didiskusikan? Kami agama samawi. Anda agama ardi, agama yang dibuat di bumi. Jadi Anda tidak punya Tuhan, kan gitu kan? Yang Anda tuhankan itu adalah berhala.
pagan, kan gitu kan? Iya, iya sih. Iya, mirip dengan agama Kristen, ada apa ya, kalau di Kristen Trinitas, Tritunggal. Kenapa kok malah disemasamakan dengan agama saya? Mestinya itu yang harus kau tanyakan. Kamu itu kan mengaku Hindu. Kenapa kok sama dengan Trimurti? Itu kamu harus naik ke komal-komal Kristen mestinya. Anda berdebat di sana, bukan di sini tempatnya. Betul. Baik. Lanjutkan, Bang. Abang Iya, baru ya di TikTok. Iya, silakan Bang. Enggak. Ya, silakan Pak Ustadz. Silakan Bang Dito, silakan. Kalau Anda oten, ya ngakulah oten, gitu Bang. Masalahnya Hindu tidak pernah naik ke komal-komal diskusi seperti ini. Jangan intervensi lah, jangan mengusik. Kita diskusi itu lintas iman. Anda tidak punya iman karena kitab suci Anda itu bukan berasal dari langit. Anda tadi bilang bahwa semua kitab suci itu adalah karangan manusia. Ini yang tidak saya terima. Karena Islam itu bukan dikarang oleh manusia. Itu langsung wahyu dari Allah. Itu premis yang Anda bawa dari tadi kan pertamanya kan? Iya. Ya kalau sudah Anda meyakini, yakinilah. Iya, kami hanya mengundang teman-teman Kristen, bukan orang-orang Hindu. Karena kami tidak pernah bersinggungan dengan agama Anda. Coba yang Kristen. Iya, coba yang Kristen, teman-teman yang Kristen yang di bawah. Coba naik. Kalau mau berdiskusi dengan Hindu, kenapa Anda kemudian menyamakan agama Hindu dengan Kristen? Ada Krishna, ada Kristus, ada Trinitas, ada Tripitaka, ada Tritunggal, ada Trimurti. Kenapa seperti itu? Nah, itu yang pantas Anda tanyakan ke mereka itu. Apakah mereka itu ngaku-ngakunya agama samawi, tetapi kenyataannya pagan, seperti Anda, kan seperti itu kan? Iya. Iya, ke sana, ke rumah aja kamu. Begini Pak. Saya tegaskan sekali lagi, kalau mau membedah kita, tolong dengan seiman. Ya kalau dibedah kitab antar agama, pasti akan terjadi percekcokan. Ini kan diskusi Bang. Karena karena kitab Kristen itu nyinggong-nyinggong gitu kan, mencomot-comot bahasa-bahasa Al-Qur'an. Iya. Makanya kita kemudian muncul diskusi Alkitab, kemudian Allah, Rasul, Roh Kudus, nubuatan Nabi. Kalau Anda kan tidak kan Hindu, tidak pernah bersinggungan dengan kami. Mengapa saudaraku harus meladeni mereka? Loh, karena saya ini sebagai umat Islam ingin mengembalikan posisi yang sebenarnya, bahwa kalimat Allah itu kalimat-kalimat yang ada di dalam agama ayat-ayat Bible mereka itu adalah bahasa-bahasa Al-Qur'an. Iya. Kalau tidak salah saya pernah dengar deh, kalau anjing menggonggong kapilah berlalu. Mestinya Anda harus fokus dengan keimanan Anda. Tidak usah dengarkan gonggongan itu. Waduh, ini gimana? Kok ngatur-ngatur? Tuhan kami itu, nama dari Tuhan kami ini kemudian dipelesetkan menjadi gelar, bukan nama sembahan. Ya saudaraku, itulah yang saya ingin. Ini yang sensitif, rentan bagi kami kan. Nah itulah. Kalau dengan Hindu tidak ada, kami tidak pernah bersinggungan dengan Hindu. Setuju, enggak, memang tidak pernah. Cuma saya itu kepingin sekali agar kalian tuh damai gitu loh. Nggak usah debatkan itu maksud saya. Kalau ingin damai, tolong kembalikan bahasa-bahasa Al-Quran. Gitu aja. Ya itulah kalau dengan Hindu mana bisa kami bersetegang kan, tidak ada permasalahan kan. Anda kok malah intervensi, kok malah ikut campur dalam masalah ini. Kamu ke komalnya Kristen aja sana, kamu ngomong sama mereka.
Ya, kalau di Komal ya kalau ini, ada yang mau ngomong umat kalau Kristiani di ada yang Komal ngomong, ini ngomong, masih silahkan. berbaik hati, kamu masih diterima, masih enak kamu ngomong sana sini. Kira-kira kalau kamu ngomong seperti ini di Komal Kristen, sama seperti ketika kamu ngomong terhadap kami, bisa nggak kamu bisa bicara? Ya, saya terima kasih saudaraku. Ya udah, Kenapa kesana Anda aja, menerima? Karena Komal niat mereka saya aja. baik gitu loh. Ya ke Komal Kenapa mereka Anda aja. menerima saya? Karena niat saya itu baik. Ya Tidak udah, Komal ingin, mereka tidak aja ingin sana dulu, ngomong menjelekkan sana. gitu loh. Ya kalau ada yang mau bicara umat Kristiani sama saya, silakan. Sifah ini Hindu, Bang. Betul Hindu, Bang Sifah? Benar. Demi Tuhan saya Hindu. Lah, kalau gitu saya tanya, Bang Loh, kok Sifah. demi Tuhan ini? Kok bilang demi Tuhan? Kok bilang demi Tuhan ini? Sifah, Ya, Pak. karena kita Pancasila, Bang. Bang Sifah, saya nanya ya, kasta di Hindu ada berapa, Bang? Ada 4. Oh, ya bisa disebutkan. Bisa, Brahmana, Ksatria, Wesya, dan Sudra. Oh ya, berarti Abang betul-betul Hindu ya. Kalau Betul. gitu kitabnya ada berapa, Bang? Bagaimana? Kitabnya ada berapa Hindu tuh? Yang pertama adalah Weda, yang kedua adalah Sumrti Sruti, dan ada lagi 16 kitab di bawahnya. Oke, ya berarti Bang Hos berarti memang beliau Hindu ini. Memang saya Hindu, Bang. Saya tidak bohong. Ngapain saya bohong? Iya, nggak apa-apa, nggak Saya- apa-apa. Sudra itu sekali lagi. kasta di peringkat berapa, Bang? Sudra itu, Bang? Saya Iya. paling terendah, Bang. Hah? Saya paling terendah. Berarti Anda di kasta Sudra? Benar. Benar sekali. Apakah di Anda itu kemudian tidak boleh kawin-mawin dengan kasta di atasnya? Sebenarnya dulu dilarang, Bang. Dulu dilarang. Tabu, istilahnya tabu ya. Tapi sekarang sudah mulai baik lah ya, saling menerima. Nah, itulah agama Anda itu kan fleksibel kan. Apa ya istilahnya itu kan? Tidak tergantung pada kitab suci. Benar, Ya, benar saya- sekali. simpelnya gini aja. Tuhan kamu pencipta menurut keyakinan orang Hindu, Tuhan pencipta itu siapa? Bagaimana saudaraku? Menurut keyakinan Anda, Tuhan pencipta itu siapa? Yang Brahma. tertinggi, yang Begini. pencipta siapa? Tuhan saya bernama Ide Sangyang Widi. Itu yang pertama. Iya. Lalu ada Trimurti adalah percikan atau sinar Iya, kecil dari Tuhan. Iya, Ada Brahma. jadi singkatnya begini. Sang Yang Widi itu ya, Sang Yang Widi itu misalnya mereka mengatakan misalnya ada ajaran lain misalnya ya. Misalnya Udin, saya nggak mau pakai Yesus lagi, Udin, misalnya ini ada ajaran Udin Sang Yang Widi. Ini sesembahan Tuhan mereka mencaplok Tuhan Anda sebagai gelarnya, gitu, gelarnya si Udin ini. Anda terima nggak? Jelas saya tidak terima karena kami tidak Ya, menuhankan itulah yang manusia. terjadi pada kami. Iya. Jadi kan begini, Itulah yang saudara. terjadi pada kami. Udah. Saya cukup sampai situ aja poinnya udah. Itulah yang terjadi pada kami, gitu loh. Makanya adanya perdebatan ini karena kami sebagai umat Muslim meminta hak kami, gitu loh. Ketika mereka tidak bisa melepaskan itu semua dari ajaran mereka, maka perdebatan ini akan selalu ada. Itu aja poinnya, gitu loh. Oke, saya jelasin lagi sedikit bahwasanya kami tidak menuhankan manusia. Artinya yang pernah terlahir menjadi Udah, saya manusia. nggak peduli, saya nggak mau Anda mau menuhankan siapa enggak. Saya poinnya cuma di situ aja tadi. Ketika Anda juga tidak terima, ya itu yang terjadi pada kami. Kami pun nggak akan terima, gitu loh. Paham? Paham. Ya udah, kalau sudah paham di situ ya sudah. Jadi alasan nggak perdebatan ini selalu ada, yaitu tadi salah satunya, gitu loh. Paham?
Paham. Tapi Ya sudah, biarlah mereka kalau seperti Anda itu. sudah paham, jadi kalau Anda sudah paham, tapi harusnya Anda nggak perlu lagi biarkanlah. bertanya gitu loh. Nggak Tapi perlu lagi Anda biarkanlah ceramah mereka di sini seperti itu. gitu loh. Maksudnya, kok kenapa ada diskusi ini, kenapa ada gini? Karena Anda sudah paham gitu loh. Kan lucu kalau Anda masih mau ngajari kami kenapa sampai ada diskusi biarkan gini seperti itu. gitu. Tapi biarkan mereka seperti itu, nggak usah diperdebatkan. Itu loh maksud saya, nggak usah diperdebatkan. Biarkan mereka dengan keyakinan mereka seperti itu. Itu maksud saya. Bang Iya, Safi, Bang Sipa, di sini bukan masalah keyakinan. Di sini ada pergeseran makna dari Allah ya, sebagai nama Tuhannya orang Arab atau agama Islam itu dirubah di agama Kristen menjadi generic name, jadi dari proper digeser menjadi generic name. Jadi seolah-olah itu Allah itu ada banyak, itu yang diprotes oleh Ya, jadi keyakinan begini ya ya, Bang Sipa. jadi Saya ini setuju, salah saya satu. Ya, jadi ini salah satu alasan lagi ya. Ini malah terjadi kepada diri saya sendiri sebenarnya sih. Jadi misalnya nih, misalnya ya. Di ajaran kamu kan Sang Yang Widi tadi kan sebagai Tuhan pencipta. Iya. Terus tiba-tiba Sang Wi ada ajaran yang mengatakan, ajaran baru, ada ajaran lain yang mengatakan, mencomot dari Tuhan kamu bahwa Tuhan kamu Sang Yang Widi itu ya Low battery. Please charge. menjadi bayi di dalam menjadi bayi bocil misalnya begitu. Nah, dan itu bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun sampai anak kamu itu yang nggak ngerti karena dikatakan di situ juga ya Sang Yang Widi, akhirnya dia itu meyakini ternyata oh ya Tuhanku itu pernah jadi bocil juga katanya misalnya begitu. Kamu terima seperti itu? Kamu maksudnya kamu bisa terima ajaran oh anakku ini sampai salah pengertian, salah ajaran nih. Kamu nggak marah hal-hal seperti itu terjadi sama anak kamu? Oke. Setuju dengan pernyataan itu, setuju saya, tapi saya akan tertawa saja. Jadi kamu tertawa tetapi sementara anakmu dalam kesesatan gitu mempercayai hal-hal seperti itu. Begini. Ya, kamu tertawa Anda, tetapi kamu nggak setuju, tetapi kamu setuju dengan perkataan saya, tetapi kamu tertawa saja gitu. Sementara anakmu tersesat karena percaya bahwa Tuhannya pernah menjadi bocil juga gitu. Oke. Sebelum saya jawab dulu dengan hal yang lain ya, begini saudaraku ya. Udahlah, kamu kalau oten aja bos. Sebentar. Kamu kalau oten aja bos. Ya, jadi begini bos. Bos. Jadi begini bos. Sabar bos. Saya seumur umur. Sabar bos. Tadi kan Anda sudah bicara. Sabar. Ya enggak, saya nggak perlu sabar bos. Kan Anda kan nggak ada kapasitasnya di sini kan, Hindu kan nggak ada kapasitasnya. Jadi jadi begini bos. Ya, selama saya diskusi di sini, bukan tidak pernah ada umat Hindu yang naik. Banyak umat Hindu yang naik juga. Numpang nyimak ya, iya. Tetapi mereka mulutnya tidak selancang congor Anda gitu. Mereka sadar diri bos. Saya belum menjelaskan di dalam perdebatan ini, perdiskusian ini mereka nggak ada hak bos. Jangankan mengatur, jangankan mereka memang ikut naik bos, tetapi lebih dari hanya sekedar menyimak bos, lebih hanya sekedar menyimak bos. Mereka tidak bisa membenarkan satu dengan yang lainnya gitu, tidak bisa gitu. Dia penyimak. Kalau Anda berusaha ingin menghakimi kami dengan mengatakan biarlah itu keyakinan mereka, sementara Anda tahu bahwa kami tidak bisa terima ketika istilah-istilah di dalam ajaran kami telah disalahgunakan begitu. Jawab dulu, bukannya Anda ingin jawaban saya? Enggak, saya sudah tahu apa jawaban Anda tadi gitu loh. Anda sudah mengatakan kepada saya, biarkanlah itu keyakinan mereka. Anda sendiri tadi sudah mengatakan itu sama saya gitu. Jadi berikan saya bicara dulu. Gitu loh. Kan saya menjawab dulu.
Saya itu percaya bahwa kitab Anda itu adalah kitab yang menyempurnakan kitab-kitab yang lain. Gak ada, Sempurna. gak ada. Saya yang mengatakan seperti itu siapa? Assalamualaikum Banyak warahmatullahi yang saya dengar. wabarakatuh. Sudah Yang sempurna. mengatakan seperti itu siapa? Sebentar, jangan dianu dulu, dipotong dulu. Belum Enggak saya kok, enggak bisa selesai. saya potong ketika narasi Anda sudah tidak sesuai dengan apa yang di dalam Islam ajarkan gitu loh. Mau nanya, ini titik masalahnya di mana? Nah, sebentar ya Bang. Sebelum saya jawab itu, saya selesaikan dulu boleh ya? Aku ya. Gimana? Oke, begini. Saya mau tanya titik masalah ya, bukan tanya jawaban Anda. Yang siapa ini yang ngomong tadi? Aku. Iya, Bang. Iya, Ustaz Madu nih. Ustaz Madu. Iya. Jadi begini Ustaz. Jadi dia naik ke Komal. Awalnya narasinya sudah bikin naik darah dengan mengatakan ngapain sih didebatin, kitab itu kan karangan manusia. Itu satu, Bang. Itu satu yang saya, orang ini nggak tahu tapi sok tahu kan begitu. Itu satu. Yang kedua dia bertanya kenapa ada perdebatan. Saya tanya sama dia, ketika Tuhan di dalam ajaran kamu dilecehkan oleh ajaran lain, misalnya dia meyakini Tuhannya Sang Yang Widi, ketika ada ajaran lain terus menggunakan Tuhan dia, misalnya Tuhan yang ajaran lain ini punya Tuhan namanya Udin ini mencomot dari ajarannya dia dengan menggunakan Udin Sang Yang Widi, dia terima nggak? Dia katakan ya saya jelas nggak terima katanya. Nah itu juga yang terjadi pada kami, adanya perdebatan ini ya salah satunya adalah karena mereka tidak mau melepas istilah-istilah yang ada di dalam Islam kan begitu. Gitu loh. Dan mereka gunakan sebagai referensi dalam mengkristenisasikan umat Islam kan begitu. Jadi gini, Bang Siva, berarti Bang Siva kenapa usil dengan kita yang lagi membela Tuhan kita? Oke. Saya jawab ya, Pak Ustadz. Assalamualaikum. Ya, gimana Pak? Begini ya, atas dasar saya sering mendengar perdebatan isi masing-masing kitab suci atau kitab yang disucikan, bagi saya sepertinya kurang elok karena perdebatan itu dilakukan antar atau lintas. Pasti saja akan ada kekurangannya. Alangkah baiknya kalau isi kitab masing-masing itu dibedah sesama umat. Nah kalau ini terus perseteruan seperti ini, lama-lama akan bisa kacau. Masalahnya di sini Pak. Masalahnya bukan di situ masalahnya ya. Gini, kita kan punya kitab ya, Bapak punya kitab ya, mereka juga punya kitab ya. Nah, kitab Bapak asalnya dari mana? Dari karangan manusia, Pak. Enggak, asal usul kitab Bapak itu dari mana? Kalau kita kan dari Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu orang Arab. Iya. Nah, jadi Waalaikumsalam Bang Dul. Jadi yang dari Arab kemudian didakwahkan sampai ke Indonesia. Kalau di Indonesia ada sesuatu yang tidak sama, maka kita kembalikan kepada aslinya, yaitu yang di Arab sana, kan gitu ya? Iya, setuju Pak. Nah, sekarang kitabnya Bapak ada di mana asalnya nih? Asal muasalnya dibuat di India, Pak. Di India. Oke. Jadi kalau izin abangku ini orang ini agamanya apa sih? Dia Hindu Bang Dalbu. Ngakunya Hindu. Katanya Hindu. Terus tujuannya naik di sini untuk apa?
Ya, dia merasa kita kayak gini itu kurang elok. Makanya aku jelasin dulu Bang Dalbu biar dia paham. Mungkin kalau dia paham, urusannya dia apa? Mau tanya gitu. Keberatan dengan adanya perdebatan seperti itu. Apa urusannya dia? Dia kan Hindu. Iya, kami tidak pernah bersinggungan dengan Hindu masalahnya. Urusanmu apa, Pak? Ya, saya mau jelasin dulu sebentar ya. 2 menit mungkin kayak gitu Bang Dalbu ya. Silakan. Oke. Jadi gini Pak, saya sebagai orang Islam itu ada ajaran dilarang mengusik agama lain. Itu ajaran kita. Tapi Bapak, mohon maaf, kalau kita tidak diusik, kita tidak akan mengusik. Namun kalau kita diusik, mohon maaf juga, kita akan melawan, Pak. Bapak pun seperti itu sepertinya. Ada Bapak ketika beribadah atau mensakralkan sesuatu, kemudian kita usik, kita hancurkan itu, kayak arcanya Bapak pasti marah kan ya? Setuju Pak. Nah gini, saya bicara tentang Islam Pak. Islam itu mengharamkan membuat arca Pak ya, misalkan ya. Ini ajaran saya, Bapak kan harusnya menghormati juga ajaran saya kan gitu. Kemudian kita punya satu Tuhan yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia bukan arca, dia bukan manusia, dia bukan makhluk. Dia adalah Tuhan kan gitu. Kemudian nama Allah yang kita agung-agungkan dijadikan nama sebuah arca Pak. Yang sedangkan arca itu dilarang dalam agama kita. Itu suatu penghinaan atau suatu sanjungan menurut Bapak? Oke. Kalau penghinaan, saya rasa tidak Pak, karena kan Bapak berlainan dengan agama mereka. Tapi dia comot-comot namanya Tuhan kita, sedangkan kata Bapak kalau seandainya ada sesuatu yang aneh harus dikembalikan pada asal kitabnya kan gitu. Kitab mereka asalnya dari Yunani Pak. Di Yunani tidak ada Allah, kemudian di Indonesia tiba-tiba kita nemu Allah dalam kitab mereka. Ketika kita konfirmasi mereka juga tidak tahu itu dari mana, dan Allah itu ditempelkan pada suatu arca atau berhala, yang mana arca itu haram bagi kita Pak. Iya setuju. Nah makanya jangan disalahin ya kalau kita itu membela agama kita ya, membela nama Tuhan kita yang dicuri oleh mereka kemudian ditempelkan kepada satu berhala Pak. Ya pada prinsipnya kemanusiaan saya setuju, tapi kan itu kan urusan Tuhan Bapak. Nah ini kan kemanusiaan. Seperti Bapak menyembah arca itu keyakinan Bapak, dan saya tidak mengusik Bapak. Tapi ketika Bapak mengusik kita, wah jangan salahin, ya kan? Setuju Pak. Nah adanya perdebatan itu karena kekristenan yang mengusik agama Islam. Selesai, clear sampai di situ Pak. Iya saya setuju. Saya sudah jelaskan dari tadi Bang Madu ya, bahwa lebih elok kalau Sifa ini ya, Bang Sifa ini pergi ke Kristen. Kan konsepnya Bang Sifa ini ada Trimurti, ada Tripitaka, ada Krishna, kan seperti itu. Kenapa konsep keimanan kami itu dicomot-comot oleh orang-orang Kristen? Ada Kristus, Krishna ada Kristus, Trimurti ada Tritunggal, ya kan? Tripitaka ada Trinitas. Mestinya Anda harus demo ke sana, bukan ke umat Islam. Umat Islam tidak pernah bersinggungan dengan kami. Bahkan kemarin itu ada orang Hindu yang kemudian, kenapa di kitabnya Kristen itu terdapat ayat-ayat di kitab kami bahwa firman menjadi di Yohanes 1 itu pada mulanya adalah firman menjadi Theos, menjadi dewa. Firman adalah dewa. Itu katanya ada di kitabnya Hindu. Kenapa kok dicomot oleh orang-orang Kristen? Mestinya Anda demo ke sana, bukan ke Islam. Sekali lagi tidak ada menyalahkan
Muslim, Pak, Islam nggak ada. Loh, tadi itu kan bilang Anda itu yang buat kami sakit bahwa kitab suci, semua kitab suci itu karangan manusia Kau bilang tadi kan premisnya seperti itu. Benar sekali, benar saya bilang seperti itu. Iya, makanya saya bantah itu. Anda itu agamanya agama ardi, agama yang dibuat di bumi. Yang membuat itu adalah manusia, sedangkan kami agama samawi. Yahudi juga agama samawi. Kristen mengaku agama samawi, tetapi kenyataannya pagan. Kan gitu kan? Pagan sama seperti Anda pagan kan, ajaran yang dibuat di bumi kan, menyembah berhala kan, tidak ada Tuhan. Iya, benar. Iya. Iya benar Pak. Iya, mestinya ke sana Anda, ke room Kristen itu. Kenapa Anda comot konsep-konsep dari keimanan kami? Di kami itu kami yang pertama. Hindu itu pertama. Ada konsep Trimurti, kemudian ada konsep Tripitaka. Kenapa kok Anda menyamakan dengan Trinitas, Tritunggal? Ada Krishna di Hindu, di Kristen ada Kristus. Kenapa Anda mencomot-comot? Mestinya kau pergi ke sana. Ya intinya Pak ya, intinya Islam tidak ada masalah dengan Hindu. Kita sama Hindu, sama Buddha, sama Konghucu clear. Kalau kita berbeda, kita sepakat untuk berbeda. Kita nggak akan mengusik satu sama lain. Nah ini nih, ada nih agama baru. Kita akuilah ini agama baru, bukan agama lama. Hindu agama lama, ya agama tua. Islam juga agama tua. Ini ada nih yang muncul terakhir namanya Kristen. Dia mau mencomot-comot Tuhan kita. Jangan salah, Bapak orang mana? Orang Bali kah? Iya, benar. Nah, orang Bali Pak itu punya biblos juga dengan bahasa Bali Pak. Tahu ndak di situ? Tuhannya orang Kristen diterjemahkan sebagai Sang Hyang Widiwasa Pak. Itu Tuhannya Kristen itu. Iya. Bible yang berbahasa Bali itu Tuhannya adalah Sang Hyang Widiwasa. Anda mestinya protes ke sana. Lebih baik Anda berdiskusi dengan orang Kristen. Saya naikkan ya. Teman-teman Kristen naik, silakan naik. Saya bilang tadi bahwa kami tersenyum saja. Bahkan sesajian juga dia pakai pada saat persembahan di gereja. Kami tersenyum saja. Kenapa? Mungkin dia mencari budaya baru. Nah, dan lain sebagainya. Itu urusan Tuhan bagi saya. Makanya saya tidak berani. Teman-teman Kristen di bawah yang mau ngobrol sama orang Hindu ini silakan naik. Ini di bawahmu Bang Romawi, silakan. Ini ada Kristen ini. Silakan. Karya ini gimana nih? Ada Siva nih, ada orang Hindu nih. Ini sama nih Trimurti sama Tritunggal ini mirip nih. Silakan. Silakan. Apa nih yang mau dibahas nih? Ya, jadi tiga slot ini untuk Kristen ya, teman-teman Kristen ya. Yang Islam tolong dan naik, percayakan kepada apologet Islam yang sudah berada di atas komal. Kalau ada permintaan di multi naik, ada naik berarti Kristen ya. Saya naikkan langsung, saya bilang Kristen Anda gitu. Gini Karya Fam. Oke. Silakan Pak. Kenapa sih Anda menerjemahkan namanya Tuhan? Bukan Anda sih ya, orang-orang Kristen menerjemahkan nama Tuhan dengan Tuhan yang ada pada tempat tersebut. Apakah nama itu bisa diterjemahkan memang? Contoh nih, Tuhan itu bukan nama Bang. Oh berarti Tuhan Anda tidak punya nama. Makanya nyamot-nyamot namanya Tuhannya orang gitu. Tuhan itu sesembahan Bang, gelar Bang. Iya, Tuhannya Anda tidak punya nama gitu. Perlu dipahami dulu Tuhan itu maknanya apa, artinya apa. Iya makanya Pak, berarti Tuhannya Bapak tidak punya nama. Nah, saya yang saya sembah itu adalah Bapak. Ya, pakai Bapak aja. Tidak punya Yod-Heh-Vav-He itu apa Pak? Yod-Heh-Vav-He itu Tuhannya Yahudi. Oh, bukan Tuhannya Karya ya?
Disinilah lemahnya umat Kristiani, tidak bisa menjelaskan Trinitas dengan sempurna. Nah, makanya Pak, biar dia itu menerjemahkan konsep dia sendiri. Itu Pak. Kalau Bapak kan punya konsep ya. Hindu biar jadi pengoreksi aja Pak. Iya. Kalau mereka itu bingung, bulat, ya udah usah apa namanya ya. Kita cuma koreksi aja gitu loh. Bapak diam dulu ya. Gimana Karya? Yudhevave bukan Tuhannya Bapak berarti? Tuhannya Yahudi kan, Yudhevave ajaran Musa. Oh, berarti Tuhannya Yesus juga bukan? Ya, selamat malam Mbak Fiat. Ini juga Kristen ya Mbak Fiat? Ya, oke. Silakan lanjut dong maju. Terus Yudhevave itu bukan Tuhannya Bapak ya, bukan Tuhannya Yesus juga. Yudhevave bukan Tuhan Yesus kan? Yudhevave itu Tuhannya Musa. Oh, berarti Tuhannya Yesus sama Tuhannya Yesus. Ya gimana? Perkenalkan nama Yudhevave itu kan? Ya makanya Tuhannya Yesus tidak sama dengan Tuhannya Musa. Waduh. Boleh izin bicara nggak Bang? Boleh. Ya, gantian ya, karena Karya ini tadi juga ini Jerocos. Gantian ya, ini ada temannya yang mau bicara. Iya, saya mau nanya Bang Karya ini agamanya apa? Bang siapa? Bang Karya atau siapa tadi ya? Bang Karya itu, ya Bang Karya itu Kristen. Kristen apa? Kristen. Kristen apa Bang? Ya Kristen. Ya Kristennya Kristen mana? Kristen apa? Gerejanya di mana Man? Lah Kristen itu memang ada Yesus mendirikan gereja. Memang ada Yesus mau membentuk denominasi. Oke, Abang makanya bisa jadi sebut Kristen ya Kristen. Ya, Abang bisa jangan sebut ada Kristen. denom. Oke, Abang bisa sebut Kristen karena apa? Karena pengikut Kristus. Karena pengikut Kristus, sebab apa Abang menjadi pengikut Kristus? Karena aku yakin bahwa Yesus adalah juru selamatku. Iya, Abang tahu bahwa Yesus adalah juru selamat, taunya dari mana? Ya, dari Injil. Dari Injil. Yang memperkenalkan Injil ke Abang siapa? Yang menulis Injil siapa? Abang, di negara Indonesia jangan punya bicara izin mendiri. Sebentar. Yesus itu bukan orang Indonesia. Jadi Abang belajar Injil langsung dari Israel? Saya pakai Bible Hub. Saya nggak pakai LAI ya. Wah, ini Jadi Abang taunya Bible Hub tuh dari mana? Ya, itu bahasa Yunani loh. Jadi Abang berarti pintar bahasa Yunani ya? Saya mau bertanya kalau memang Abang belajarnya saya bukan pintar bahasa Yunani, tapi saya terjemahkan Injil itu dari bahasa Yunani. Jadi menurut Abang, kalau Abang udah dari berpatokan dari bahasa, berarti Abang sudah mengenal Yesus yang baik dan benar, Bang. Yesus baik dan benar, memang Yesus baik dan benar, kok nggak ada salahnya Yesus. Karena ada Yesus yang lain, ketika Yesus yang tidak mengenal dia. Yesus yang mana? Yesus yang lain. Loh, kalau Abang aja mengenal bahwa Elohim itu Tuhannya Musa, lalu? Bukan Elohim, saya tadi yang ditanyakan itu Yudhevave, bukan Yudhevave Tuhannya Musa. Terus Musa memperkenalkan Yudhevave itu dari mana Musa tahu Yudhevave? Dari siapa? Karena dia mengaku sendiri. Yang menulis Taurat kan itu Musa. Nah, Musa mengaku sendiri atas dasar apa? Dia tiba-tiba punya ilham atas nama itu. Ya makanya aku nggak percaya Yudhevave itu karena tulisannya sendiri ya. Ya, Abang tahu kan? Abang tadi katanya bisa bahasa Yunani, terjemahan bahasa Yunani. Abang tahu nggak arti Yudhevave itu apa? Nggak tahu, itu kan bahasa Ibrani, bahasa Yunani itu. Yudhevave itu kan bahasa Yunani, bahasa Ibrani. Kalau Yahweh?
Sama aja ya, Yahweh dan Yotebab itu kan sama aja penyebutannya aja. Itu kan bahasa Ibrani. Ya udahlah. Bukan bahasa Yunani tuh, Mbak. Ya yang lain lanjut aja lah. Lah, konsili dulu, masa ada dua Tuhan Kristen gimana sih? Enggak, tadi dia bertanya ini, Bang Mado. Apakah Tuhan Islam dengan Tuhan Yahudi sama? Gitu kan. Tuhan Yahudi itu roh katanya, Tuhan Islam zat. Ternyata secara saya cek di Bibelnya, di terjemahan lama, ternyata Tuhannya Kristen mencomot-comot ya Tuhannya Islam, zat juga. Di kisah para rasul. Nggak ada orang Yahudi roh-rohan Ustaz Arif. Iya, makanya tunjukkan, kan bilang saya tunjukkan bahwa Tuhannya Yahudi itu roh, gitu kan, tunjukkan. Itu ntar di Kejadian. Itu ruah angin. Ruah angin, ya kan? Ruah Hafiz, ya kan? Iya, ruah Elohim itu bukan ruah Kodes. Ruah Kodes. Ruah Elohim. Berarti bukan zat. Gini Pak. Mohon maaf, gini loh Pak. Dalam iya dengerin dulu ya. Oke, dengerin dulu ya Pak Karya ya. Allah, memang gini Pak Siva ya, kita harus sabar ngadepin orang-orang kayak gini. Pak Siva jadi penonton aja. Nah, gini. Kita belajar ya, teman-teman di bawah. Kita belajar. Agak goyang. Iya. Kelemahan saudara kita di Kristen itu tidak bisa menjabarkan Trinitas dengan benar. Kamu aja nggak bisa jabarkan, kamu katakan sama. Samanya di mana? Allah dan Yahweh. Sebentar. Gini, samanya di mana, buktikan. Aku jelasin gini ya. Bang Siva penonton aja, Bang Siva. Boleh. Kalau memang Anda ingin memprotes, silahkan protes. Kenapa di Kristen ada Trinitas, sedangkan di Hindu ada Tripitaka atau Trimurti gitu kan? Gini Pak Karya ya. Pak Karya tahu nggak tanah itu bahasa apa Pak? Pak Karya, perjanjian lama atau tanah itu dari bahasa apa? Tanah. Tanah itu kitab mana ya? Torah, Nevi'im, Ketuvim. Itu pakai bahasa apa? Berarti yang 39 kitab itu ya? La haula wala quwata illa billah. Ya itu perjanjian lama itu Pak, itu sampai kapiat itu. Tahu apa? Dengerin argumen Bapak. Bahasa apa Pak? Nggak masuk. Bahasa apa? Nah, kamu kan tadi ngomong karena tanah itu Taurat, Nevi'im, Ketuvim. Sabur masuk gak Sabur? Kitab Sabur. Allahu Akbar. Tanah itu dari Torah itu dari 5 kitab Musa, Nevi'im itu kitab nabi-nabi besar, Ketuvim kitab nabi-nabi kecil. Nah, Sabur? Mazmur itu masuk ke Nevi'im Pak. Oh, masuk di Nevi'im. Siapa yang masukin di Nevi'im? Kamu yang masukin. Orang sudah nggak ngerti, dijelasin ketawa. Iya, kamu tanya. Kamu apalagi saya nanyakan Trinitas, waduh tambah capek itu Bapak Karya. Nah, sekarang begini, ini ada Mbak Piat ya. Oh iya, Ustaz masih mau lanjut Ustaz, silakan Ustaz. Ini saya paling nggak suka kalau orang dijelasin cengengesan kayak bocah ini. Iya, sudah dia nggak paham. Kamu katakan cuma bahasa apa gitu loh. Awalnya itu pakai bahasa apa? Kamu katakan bocah aku gitu kan, karena kamu merasa kamu pintar kan. Makanya aku balikin lagi statement kamu. Kamu mengatakan pakai bahasa apa? Siapa yang bilang bocah? Itu tadi Romawi itu bilang aku bocah. Iya, orang dijelaskan, kamu cengeseng kayak bocah gitu. Kamu merasa pintar ya. Iya, pakai bahasa apa? Tinggal jawab loh. Apanya? Iya.
Torah itu pakai bahasa apa? Kejadian itu kan masuk Torah. Itu pakai Ibrani. Ibrani itu rumpun bahasa apa? Nah, rumpun bahasa apa ya, dari bahasa Aram lah. Ya rumpunnya rumpun bahasa mana? Bahasa Aram. La haula wala quwata. Aram, Ibrani, bahasa Aram pun Semitik, Bapak. Semitik itu karena dikatakan satu rumpun, makanya dikatakan Semitik. Dibilang bocah ndak mau. Sama dikatakan Padahal bahwa aku tanya bahasa Indonesia itu dari rumpun bahasa Melayu. Emang pertanyaan saya apa? Terus aku kata, kamu bertanya tadi bahasa apa, kitab itu ditulis dalam bahasa Ibrani itu rumpun bahasa apa, Pak Karya? Dari bahasa rumpunnya, jangan tanya rumpunnya, kamu tanya aja asal kata Ibrani itu serapan dari bahasa apa. Itu dari bahasa Aram lah. Rumpun, aku tanya rumpun. Kalau kamu tanya rumpun, kamu tanya Semitik, nanti kamu mengalir lagi bahwa kita ini agama Semitik, ya kan, agama Ibrahimovic. Ya, Ibrahimovic. Aduh, udahlah. Agama Ibrahimovic main bola, aku enggak lanjutlah Bang Romawi, aku standby lah. Agama Anda itu dari Roma, Pak, Kristen, Pak. Bahasanya bahasa Yunani. Jadi ya betul. Jadi TKP-nya di Yerusalem, ya. Pelakunya di Yerusalem. Kitabnya dari barat, dari Yunani, kan nyambung nggak itu? Nyambung nggak? Nah, oke. Sekarang saya balik tanya. Ya, TKP-nya di Yerusalem, kitabnya dari Yunani, nyambung nggak? Kitabnya muncul di Arab, nyambung nggak? Nabi saya dari Arab, kitabnya dari Arab, nyambung lah. Yang saya tanyakan, TKP-nya di Yerusalem, terus kamu bilang TKP-nya di Yerusalem, ya, pelakunya di Yerusalem, kitabnya dari Yunani, nyambung enggak? Nyambung? Nyambungnya di mana? Nyambungnya di mana? Pak Karya itu saudara ketawa loh, Pak Karya. Malu lihat kamu, Pak Karya. Gini, aku jelasin ya nyambungnya ya. Jadi pada saat Yesus zaman Yesus itu Israel dalam penjajahan negara Romawi. Terus kenapa negara Romawi menjadi saksi hidup? Karena pada saat zaman itu dialah yang berkuasa menjajah Israel. Ya. Sampai saat ini orang Yerusalem masih orang Yahudi menggunakan bahasa Yunani atau bahasa bahasa orang Yahudi? Dia nggak pakai. Yohanes berarti pakai Yunani. Kalau saya balik tanya. Iya, jadi begini apa ya. hubungannya? Jadi dia kan sedang dijajah tuh. Nah, demikian tadi Komisi ini perdebatan yang kocak dan lucu ya. Malah tadi ada orang Hindu segala macam ya, ikut-ikutan dan ingin mengajarkan. Nah, ini yang bikin kita geli sebenarnya ya. Jadi kita ini bawaannya kalau nengok orang-orang Kristen ini berdebat berdebat itu ya dengan umat muslim, mereka ini selalu saja bikin ngakak ya, jadi bikin kita tertawa oleh karena ya itu tadi ya, dari apa yang mereka menjadi hujahnya ya, yang mereka jadikan hujah itu semuanya itu ngarang sendiri ya, dan membuat cerita yang mereka akal-akali sendiri. Oke, demikian saja kaum muslimin yang dapat saya sampaikan dan saya akhiri video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya hadi ya bashir ya tabibi nabiyullah khairul khalqi jami'an lahu a'la manasibi wal marad
Once again, I try.